Bukan punya atau nggak siapa, nggak tahu ya, nggak ada yang tahu ya. Enggak, kenapa? Nggak banyak yang menanyakan soalnya. Ya iya, kenapa? Sekarang ya aku tanya. Ya karena cara komunikasi saya nggak seperti orang biasa. Jadi siapa? Ya rahasia, kalau nggak tahu Ya ya terus udah. kenapa lu nyuruh gue nanya? Menko baru-baru ini dari Bali ya Pak? Nah itu ngapain sih Pak? Apakah ada yang ditinjau atau seperti apa Pak? Iya, jadi sebetulnya saya termasuk orang yang senang turun ke lapangan. Oke. Tetapi kalau di awal-awal ini juga masih belum terlalu banyak, ya karena saya harus menata, meyakinkan Kemenko ini bisa segera berjalan dengan baik, tapi tidak mencegah saya untuk turun ke lapangan. Dan ke Bali misalnya terakhir kemarin, saya bisa meninjau langsung pembangunan bendungan. Itu namanya Bendungan Sidan. Kurang lebih 1,5 jam dari Sanur, karena saya sebelumnya ada kegiatan di Sanur bersama BPKP, menjadi pembicara untuk menekankan pentingnya memitigasi sekaligus manajemen resiko pembangunan infrastruktur. Kita juga mengundang tentunya dari kementerian yang lain, karena memang koordinasi itu penting sekali, dan ada 5 kementerian di bawah Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini yang seharusnya memang kita integrasikan, baik planningnya, perencanaannya, kemudian juga tentu eksekusi di lapangan, dan mudah-mudahan dengan adanya Kemenko baru ini kita bisa lebih bukan hanya produktif, tapi infrastruktur di Indonesia benar-benar semakin berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Gitu. Hari ini kita lagi bicara banyak proyek-proyek infrastruktur, termasuk juga bendungan di berbagai wilayah Indonesia yang harusnya benar-benar meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Karena Pak Presiden Prabowo kan ingin kita punya kemandirian pangan ya, kemandirian atau swasembada pangan, termasuk juga energi. Nah, mudah-mudahan bendungan-bendungan yang sudah berdiri maupun yang masih berproses dalam pengerjaan bisa langsung berdampak pada sektor pertanian. Dibutuhkan irigasi yang bagus juga, baik irigasi primer, sekunder, tersier, dan kita kerjasama dengan pemerintahan daerah. Jadi bukan hanya tugas Kementerian PU, Pekerjaan Umum, tapi juga pemerintah daerah juga kita libatkan. Nah, Pak Menko berarti ini udah dipeta-petakan ya untuk dikoordinasikan dengan kementerian dan juga dikomunikasikan berarti. Iya. Karena setiap pembangunan infrastruktur itu tidak bisa berdiri sendiri. Nah, justru yang sering jadi masalah, Jessica, ketika infrastruktur bisa berdiri, bahkan berdiri dengan megah, dan cost-nya, biayanya juga tidak sedikit kan, pasti penganggarannya juga besar, maka harus diyakinkan konektivitasnya itu ada dan benar-benar bisa membuat infrastruktur tadi berfungsi secara optimal. Ini bukan pekerjaan seminggu, 2 minggu, ini akan terus kita kawal. Bahkan setahun pertama ini, saya bisa membayangkan 1 tahun pertama ini kita semua harus benar-benar ketat koordinasinya. Jadi sinergi dan kolaborasi tidak boleh hanya diucapkan, tapi benar-benar dijalankan. Nah itu dia Pak Menko, karena kan banyak banget nih yang membicarakan terkait dengan ego sektoral. Sedangkan ini ada 5 kementerian teknis. Gimana supaya bisa sinergi, kemudian kinerjanya optimal, sehingga pertumbuhan ekonomi pun bisa terjaga, bahkan bisa tumbuh pesat Pak Menko? Iya. Ini pertanyaan yang penting sekali. Infrastruktur memang yang diharapkan oleh Bapak Presiden Prabowo sampai dibikin Kemenko khusus loh, infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Sebelumnya kan nggak ada. Artinya karena beliau berharap sekali infrastruktur bisa menjadi tulang punggung dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi, 8%. Beliau berharap 8% kita bisa tumbuh dan bukan hanya signifikan angka tersebut, tetapi bisa melipat gandakan kekuatan ekonomi nasional. Lalu, kita juga harus tahu bahwa setiap pembangunan infrastruktur itu membutuhkan kerjasama. Misalnya, tanpa lahan, nggak mungkin kita bisa membangun sesuatu. Makanya Kementerian ATR BPN, dulu saya di sana, 8 bulan, ini penting sekali untuk meyakinkan lahan dan tata ruangnya benar-benar siap untuk pembangunan di berbagai sektor. Kementerian PU, yang bertugas untuk membangun infrastruktur dasar dari mulai jalan, jembatan, kemudian tadi kita tahu bahwa kebutuhan bendungan untuk suplai air bersih dan lain sebagainya, termasuk juga sanitasi, ini penting sekali. Nah, perumahan
Ada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang baru dengan program 3 juta rumah rakyat. Ini juga luar biasa, harus kita dukung bersama-sama. Dan yang keempat itu adalah Kementerian Perhubungan, itu baik darat, laut, udara, termasuk perkeretaapian. Kita ingin meyakinkan konektivitas antar wilayah itu terjadi sehingga mengurangi biaya logistik, biaya transportasi, manusia, barang, dan jasa. Dan yang terakhir, di bawah Kemenko Infrastruktur juga ada Kementerian Transmigrasi. Nah, ini juga kita pastikan bagaimana pembangunan wilayah Indonesia Timur, termasuk daerah-daerah yang tertinggal itu bisa dilakukan percepatan-percepatan dengan skema transmigrasi yang disesuaikan dengan konteks zaman hari ini. Jadi semua itu harus kami temukan dan pastinya masing-masing punya kepentingan, tetapi yang harus kita cegah adalah ego sektoral tadi. Ini terlalu klasik, tetapi kita juga harus berani untuk dobrak itu karena semua pasti membutuhkan satu sama lain dan harus ketemu titik tengahnya. Dan tidak boleh masing-masing merasa yang lebih penting, harus lebih diutamakan, karena saya rasa kalau kita perkuat sinerginya, saya rasa banyak yang bisa kita lakukan bersama-sama. Tapi untuk kedepannya artinya pembangunan akan pemerataannya lebih masif ya Pak Menko? Harusnya begitu. Jadi nggak boleh hanya Jawa saja yang maju. Tidak boleh hanya masyarakat kota yang menikmati pembangunan infrastruktur. Justru yang kita perhatikan bagaimana desa-desa kita itu juga semakin baik fasilitas atau sarana prasarananya tadi mendukung tumbuhnya sektor pertanian kita, para nelayan kita, termasuk juga kita berharap dengan semakin fokusnya kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berarti sektor pendidikan dan pelayanan kesehatan itu tidak ditinggalkan, bahkan dikedepankan. Dan inilah keinginan termasuk visi yang tertera dalam Astacita, Bapak Presiden Prabowo Subianto berkali-kali menekankan infrastruktur itu harus berdampak. Dampaknya harus langsung. Multiplier effect. Ya, multiplier efeknya. Kita berharap pembangunan di segala sektor ini juga bisa mendatangkan investasi. Nah, ini penting sekali. Investor juga perlu memahami apa saja yang akan dikerjakan oleh pemerintah 5 tahun ke depan. Dan yang tidak kalah penting, Jessica, adalah bagaimana membangun trust and confidence dari para investor. Kalau ada kepastian hukum, termasuk kepastian hukum atas tanah, kepastian hukum berinvestasi, ini saya rasa akan mengalir modal atau capital ke Indonesia dan kita bisa tumbuh dan juga termasuk untuk menjadi sumber penganggaran bagi pembangunan infrastruktur dan hal-hal lain. Nah, Pak Menko baru-baru ini dari Bali ya Pak? Nah, itu ngapain sih Pak? Apakah ada yang ditinjau atau seperti apa Pak? Iya, jadi sebetulnya saya termasuk orang yang senang turun ke lapangan. Tetapi kalau di awal-awal ini juga masih belum terlalu banyak, ya karena saya harus menata, meyakinkan Kemenko ini bisa segera berjalan dengan baik, tapi tidak mencegah saya untuk turun ke lapangan. Dan ke Bali misalnya terakhir kemarin, saya bisa meninjau langsung pembangunan bendungan. Itu namanya Bendungan Sidan. Kurang lebih 1,5 jam dari Sanur, karena saya sebelumnya ada kegiatan di Sanur bersama BPKP, menjadi pembicara untuk menekankan pentingnya memitigasi sekaligus manajemen resiko pembangunan infrastruktur. Nah, pendek cerita, saya ke bendungan itu untuk melihat proses finishing, karena sebetulnya tinggal sedikit lagi bisa diresmikan. Bendungan yang tujuannya adalah memberikan suplai air bersih ke 4 kabupaten kota di sekitar lokasi bendungan. Yang kedua adalah melihat potensi listrik yang bisa dihasilkan, baik itu yang sifatnya mikrohidro maupun yang tenaga surya, tetapi yang ya di atas air itu. Jadi memang luas cakupan pembangunan infrastruktur ini, dari urusan yang sangat mendasar tadi sampai dengan sesuatu yang harus dikembangkan dan melibatkan pembenahan tata ruang wilayah, kemudian juga mengundang berbagai ekspertis karena teknologi terkini juga selalu diupdate dan harapannya membuka lapangan pekerjaan tetapi juga yang ramah lingkungan. Mbak penasaran nggak? Apa? Konsultan saya siapa? Siapa?
Oh, nggak tahu ya. Semua orang menanyakan itu. Punya konsultan politik atau enggak? Bukan punya atau nggak siapa, nggak tahu ya. Nggak ada yang tahu ya. Enggak, kenapa? Nggak, banyak yang menanyakan soalnya. Ya iya, kenapa? Sekarang ya aku tanya. Ya karena cara komunikasi saya nggak seperti orang biasa. Jadi siapa? Ya rahasia. Kalau nggak tahu Ya ya terus udah. kenapa lu nyuruh gue nanya? Ngetes aja, ngetes. Siapa tahu udah tahu. Kan orang-orang bertanya ini kenapa di Twitter kayak orang gila gini ya gitu. Emang punya konsultan? Emang punya konsultan? Ya punya lah kalau Punya. udah sekelas ini, udah di level ini harus punya. Kenapa lu? Orang Inilah. nanya, Inilah orang nanya. stylenya Mas Gibran kan. Pokoknya low profile dulu, rendah-rendah dulu. Tapi abis itu udah sekelas ini, Enggak. Emang sih. Dikat ya? Enggak. Enggak. Oke, Orang-orang Mas Gibran. bertanya-tanya. Ini menarik ya, menurut saya. Ini iklan dulu lah Mbak, yuk. Ntar dulu, hostnya gue. Oh iya ya. Ini menarik ya menurut saya, karena Mas Gibran mengatakan, ya ini para politisi senior dengan rasa hormat, pilihlah nasihat-nasihat supaya tidak antipati. Saya nggak memberi nasihat ke senior loh Mbak, enggak loh, enggak ya. Masukan. Enggak, bukan masukan juga, ini kayak curhatan pribadi aja. Oke, curhatan seorang Gibran Raka Buming Raka. Tapi menurut saya ini bisa jadi masukan. Karena apa? Karena partainya Mas Gibran ini sering sekali juga dipersepsikan sebagai partai yang sombong. Kami kembali sesaat lagi. Profile picture itu lain. Ada nggak wali kota, gubernur yang profile picture-nya seperti saya? Kalau yang udah tua pasti, ini ngapain seperti itu? Harusnya pakai peci terus kayak gini, Mas. Nah. Mbak, banyak loh yang ngasih masukan kayak gitu. Itu kan udah saya Ngomong-ngomong tumben loh kamu lucu loh. udah Mas. saya bikin kaosnya. Ini saya lagi pesen gantungan kunci juga. Yang namanya milenial, Gen Z, itu treatmentnya lain. Treatmentnya tidak bisa yang seperti dulu. Ini yang sekarang sedang saya pelajari bersama para konsultan saya. Treatmentnya lain. Sombong. Ini ada treatmentnya masih seperti dulu. Ya ini nggak ketangkep. Itu aja. Susah. Mas Gibran sedang mengevaluasi partainya sendiri ya? Enggak. Mbak, jangan, Mbak. Please. Ya, Enggak, jangan. Saya tidak pada kapasitas untuk mengevaluasi siapapun, partai apapun. Sekarang emang beda gaya komunikasinya Mas Gibran ya? Iya, konsultannya yang pinter sih. Konsultan ini juga akan mengantar Gibran Raka Buming Raka sebagai salah satu calon wakil presiden. Kemarin akhirnya udah damai nih sama Pak Panda yang mengatakan Anda udah damai udah. Nah, emangnya berantem? Kan Kok dibilang- damai? ya Saya nggak karena- pernah berantem. Enggak, Anda nggak pernah berantem. Iya. Tapi kan ada statement-statement soal anak ingusan. Ya biasalah ya. Namanya anak baru ya pasti perlu banyak masukan evaluasi dari senior-senior. Sebenarnya tapi saya rasa Anda cukup menikmati ya. Misalnya serangan-serangan atau hinaan-hinaan politik itu karena Menikmati? Iyalah, di Enggak. politik itu ada semakin dihina semakin elektabilitasnya naik. Oh ya? Emangnya naik? Naik sebagai nama calon wakil presiden. Enggak lah. Iya. Enggak, sebelum dihina juga udah naik kok. Iya. Enggak. Enggak, intinya apa? Saya banyak berguru dengan beliau. Saya langsung sungkem waktu bertemu di mana ya? Citarup kemarin. Langsung sungkem. Pak Panda, mohon maaf kalau ada yang salah dari saya. Ya itulah. Beliau ngasih banyak masukan. Ngasih buku juga tebel banget. Itu. Saya hanya kalau diberi evaluasi ya saya jadi pendengar saja. Saya nggak berani membantah atau menyanggah. Enggak. Ilmu saya masih dikit, Mbak. Itu aja. Dan kalau Ya. saya memang Ini udah stylemu lah, merendah terus. kalau saya memang anak ingusan, ya nggak usah takut sama saya, nggak usah takut sama manuver saya. Itu loh. Beneran ya, aku mau nanya. Jadi hanya mau di Solo aja, tok. Selesai di Solo. 2 periode di Solo. Ya saya ngalir aja. Tergantung penerimaan warga seperti apa. Kalau Kan kita kembalikan lagi ke warga.
Kalau penerimaan warga ingin yang lebih luas ke Jawa Tengah gitu Mas? Ya lihat dulu, nanti lihat dulu. Jakarta? Ya nanti lihat dulu, fokus dulu di Solo. Ini persis omongan semua politisi Mas. Nanti dulu, lihat dulu, saya mau fokus. Tapi pada Ya, giliran saya kan benar-benar ini masih fokus di Solo. Saya baru 2 tahun loh Mbak. Ngapain harus mikir Jawa Tengah DKI? Kalau saya sudah berambisi, saya pasti udah muter kemana-mana. Tapi Mas Gibran tahu kan, ada suara-suara soal penundaan pemilu karena Iya. menginginkan Pak Jokowi ini sebagai presiden, ya diperpanjanglah 2-3 tahun melanjutkan pembangunannya. Nggak usah lah. Nggak usah. Pulang aja ke Solo. Ya. Suara-suara itu, menurut Mas Gibran, kebaikan untuk Indonesia supaya melanjutkan pembangunan atau jebakan Batman, Mas? Sekali lagi warga aja yang menilai. Yang jelas Kan saya tanya kita tinggal jalankan aja apa yang sudah kita sepakati, tanggal-tanggal yang sudah kita tentukan. Tinggal dijalankan aja. Jadi Mas Gibran sendiri merasa bahwa udah Bapak balik aja? Balik aja ke Solo, udah istirahat. Banyak orang-orang lain yang lebih pintar dan ya bisa melanjutkan mimpi-mimpi besarnya Bapak. Banyak sekali kami dapat informasi Mas Gibran itu akan dipinang oleh salah satu calon presiden. Saya sebut saja misalnya Pak Prabowo untuk menjadi pasangan Pak Prabowo presiden, Gibran wakil presidennya. Mas Gibran akan menerima itu? Kita tunggu saja putusannya dari MK ya. Itu. Dan sekali lagi saya harus banyak belajar. Saya baru 2 tahun memimpin Solo. Masih banyak kurangnya, masih banyak PR-nya. Itu. Nggak bisa ya dapat kepastian bahwa sebenarnya, karena kalau jawaban seperti itu Mas Gibran, orang menangkapnya Mas Gibran mau jadi wakil presiden. Sekali lagi, secara aturan belum cukup umurnya. Sedang diuji di MK Ya, dan orang ditunggu melihat aja. ini pintu masuknya Mas Gibran. Sekali lagi, Oh, pintu masuk saya ingin saya. menanyakan, apakah ketika MK meloloskan soal batas umur ini, Mas Gibran mau jadi wakil presiden? Yang lebih pintar banyak, yang lebih senior banyak. Gitu ya. Ya, kalau gitu gini. Apa? Karena itu berarti boleh dong orang punya impresi dengan jawaban seperti itu. Mas Gibran mau jadi wakil presiden. Ya, itu kan sudah saya kasih jawaban. Mau ya berarti ya. Umurnya belum cukup, ilmunya Enggak. belum cukup, semuanya belum cukup.